warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa media Propamus TV dimanapun Anda berada, dan juga kami ucapkan selamat sore khususnya kepada segenap Dewan Pembina yang berada di wilayah DKI Jakarta. Kami sekarang berada tepatnya yaitu di markas besar media Propamus TV bersama salah satu narasumber, beberapa narasumber yang ada dua ya, yaitu dengan Bapak siapa ya Pak? Pak siapa Bapak? Pak Ujang Suprapto. Dengan Bapak siapa ya? Saya Firmansyah. Bapak Firmansyah. Baik, ini kayaknya datang ke sini apa tujuannya ya Bapak? Dari Pak Ujang dulu. Tadinya saya nggak bisa bicara ya, Iya. silakan Pak Firman aja ya. Oh, Pak Firman sebagai apa ya Bapak ya? Intinya di sini membantu Pak Irianto seperti itu. Ya. Pak Ujang. Ya. Saya ditunjuk Gimana? Pak Ujang sebagai Iya. kuasa hukum. Ya, sebagai kuasa hukum. Terkait perkara apa ya Bapak? Ya, beliau kan punya warisan tanah Iya. di Kota Bogor. Iya. Persisnya di Kelurahan Kencana. Ya, baik Bapak, stop dulu. Kayaknya tambah seru nih. Netizen ini harus tahu semuanya ini. Ya, baik Bapak, kita lanjutkan lagi Bapak ya. Jadi, Untuk iya. betul. Ya, silakan. Nah, jadi sejak saya terima kuasa dari Pak Ujang Suprapto, Iya. karena beliau kan salah satu ahli waris. Iya. Pengakuannya bahwa semasa hidup orang tuanya memiliki sejumlah tanah seluas 6 hektar. 6 hektar Bapak. 6 hektar di Iya. Kelurahan Kencana. Mm-mm. Nah, sejak terbitnya sertifikat PTSL tahun 2019, Iya. ada yang mengklaim. Iya. Nah, yang ngeklaim itu namanya tertera di plam. Iya. Siap Pak. Nah, ini namanya adalah Haji Abdul Aziz. Haji Abdul Aziz. Iya. Ya. Haji Abdul Aziz ini siapa Bapak? Kalau keterangan dari warga masyarakat, beliau adalah mertua Sandiaga Uno. Mertua Sandiaga Uno. Iya. Iya. Terus Jadi kesulitan dari ahli waris saat ini untuk mengambil haknya iya. atau Bapak ini sebagai ahli waris. Betul, ahli waris. Iya, Bapak Ujang ya? Iya betul. Iya. Letak tanah itu di mana Bapak? Letak tanahnya di Kelurahan Kencana persisnya. Kelurahan Kencana. Nama kampungnya Tanah Baru. Tanah Baru. Iya. Kabupaten Bogor. Kota. Pasaman ya? Oh, kota. Iya. Oh, Kota kota. Bogor. Iya. Terus setelah itu Bapak? Ya, kita sudah melakukan upaya hukum dalam Iya. hal ini kan karena di plam tertulis adanya Satreskrim Polresta Bogor. Iya. Saya tanya kepada ahli waris, ternyata beliau dilaporkan. Iya. Siapa yang melaporkan? Anak dari yang namanya tertera di plang ini. Oh, anaknya Haji Abdul itu ya, Abdul Aziz ya? Iya. Namanya Ali Marzuki. Atas dasar apa melaporkan Bapak Ujang ya? Bapak Ya, Ujang yang dilaporkan? betul, saya. Iya. Iya. Ada surat tanda dari apa, surat itu dari kepolisian Bapak? Ya, tahun 2022 Dilaporkan. Prapto ini diundang. Iya. Kalau dilaporkannya 2021. Iya. Ini kami berdasarkan surat undangan ya Pak. Iya. Di surat undangan keterangannya laporan dari Ali Marzuki pemalsuan dan penggelapan objek. Pemalsuan dan penggelapan Objek tanah. Iya. Di situ keterangannya begitu. Iya. 3 kali Ujang Suprapto diundang Iya. untuk memberikan keterangan Iya. di hadapan penyidik Polresta Bogor. Polresta Bogor. Nah, Iya. unit Harda tepatnya. Ya, baik Bapak. Bapak sebagai kuasa hukum, apa sudah pernah menindaklanjuti perkara ini Bapak? Karena saya di bulan Desember di tahun 2025 Iya. baru mendapatkan kuasa dari Pak Ujang Suprapto. Nah, saat undangan itu berlangsung ke Pak Ujang, kuasa hukumnya dan saya Iya. ada orang lain. Ya, mungkin terjadi apa saya nggak paham. Iya. Terus, nah kami mulai berlanjut di tahun 2025. Tahun 2025. Nah, saya tabayun dulu ke unit Harda, ke Polresta Bogor. Iya. Ketemu dengan penyidiknya yang namanya Brigadir Hendra. Iya. Terus Ya, saya bertanya tentang perkara ini. Iya, tentang perkara itu. Yang Ya. pertama yang saya tanyakan, saya minta salah satu alat bukti yang penyidik sita Iya. atau penyidik terima lah katakan dari melapor kan. Iya, betul. Karena kan tuduhannya pemalsuan, Iya. penggelapan. Iya.
tentunya kita sebagai pihak terlapor atau saya sebagai kuasa hukum terlapor boleh melihat apa saja yang diterima dalam konteks menindaklanjuti laporan. Iya. Karena kalau bicara panjangnya terlapor kan calon tersangka, Iya. kan begitu. Iya. Saya sudah juga sampaikan asas kita kan tidak berubah, equality before the law. Iya. Sama saja semua di mata hukum, Iya. baik terlapor Iya. maupun terlapor. Terus gimana? Kalau sudah Bapak konfirmasi penyidik, ya, apa jawaban dari penyidik? Kalau waktu saya ke ruangan, saya kan minta alat bukti yang dia terima Iya. dari pelapor. Iya. Nggak mau memperlihatkan. Iya. Terus apa langkah Bapak di waktu itu setelah penyidik Iya. kekeh tidak memperlihatkan barang bukti tersebut? Saya kan disarankan untuk bersurat, Pak, Iya. oleh Brigadir Iya. Hendra. Saya suratin 2 kali, Pak. Terus? Permohonan perkembangan atau status laporan. Iya. Dan saya juga minta penghentian laporan atau penghentian perkara. Iya. Karena dasarnya adalah ini sengketa tanah, Iya. bukan pidana gitu loh. Iya. Juga tidak ada tanggapan baik secara tertulis Iya. ataupun dia nelfon memang. Iya. Setelah saya kirim 2 surat, telepon Hendra. Siapa nama penyidik itu Bapak? Brigadir Hendra. Brigadir Hendra Bapak ya. Baiklah. Tunggu dulu Bapak ya. Kita simak cuplikan berikut ini. Ya, baik Bapak. Namanya Brigadir Hendra. Setelah Bapak menemui beliau dengan adanya jawaban yang harus bersurat, berapa kali Bapak bersurat? 2 kali. 2 kali. 2 kali bersurat. Apakah setelah itu Bapak konfirmasi lagi setelah 2 kali bersurat? Ya, Iya. saya Terus? komunikasi dengan Brigadir Hendra melalui pesan WhatsApp. Iya. Terus? Saya menanyakan bagaimana nih surat saya kok nggak ditanggapi. Iya. Waktu itu karena menjelang Natal dan Tahun Baru, alasan dia ini, alasan Brigadir Hendra dia lagi posisi ngepam. Ngepam. Iya. Terus? Saya bilang kan itu tugas saya Kamtibmas gitu. Iya. Ya bang, nanti deh kalau gitu saya kabarin, saya gelar dulu. Iya. Nah saya kan butuh kepastian kapan gelarnya. Iya. Namun Tidak ada kepastian. sampai saat ini Betul. seperti itu. Tanggal pelaporan, waktu terakhir Bapak konfirmasi itu tanggal berapa? Masih ingat Bapak konfirmasi sama Brigadir siapa? Brigadir Brigadir Hendra. Hendra ini Bapak. Ada di pesan WhatsApp, saya harus buka dulu. Yang Iya. jelas itu masih bulan Desember 2025. Desember 2025. Iya. Berarti sekitar masih baru-baru aja ya Pak. Baru 1 bulan. Iya, baru-baru aja. Baik, Bapak di sini ada surat tanda terima laporan ya yang diadukan ke Mabes Polri ini ya, Iya. ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oh iya. Ini yang dilaporkan siapa Bapak? Ya kami memberikan aduan, Iya. menyampaikan aduan yang ke Iya. Kapolri, ke Irwasum, Iya. tanggal 1 Januari 2026. Iya. Surat kami diterima oleh Sekretariat Umum. Iya. Yang kami adukan di situ tentang kesewenang-wenangan. Hmm. Siapa yang kami adukan? Oknum Iya. penyidik. Itu Brigadir Hendra yang kami duga telah sewenang-wenang. Iya. Gitu loh. Karena apa? Kami minta berkali-kali dalam bentuk surat, Iya. tidak ada tanggapan tertulis. Setelah Bapak laporkan dari tanggal ini diterima oleh nama ini semuanya tanggal 1 bulan Januari ya 2026. Iya. Sampai saat ini sudah ada tindak lanjut belum Pak? Itu kami pun sampai datang ke Irwasum, Iya. ke Kabak Humas, ke Iya. ruangannya, ketemu dengan satpamnya waktu itu, Iya. yang menyampaikan Ibu Ike. Iya. Ibu Ike itu bilang, Bapak coba hubungi ke nomor hotline. Kami dikasih nomor hotline ya. Iya. Kami konfirmasi, jawabannya masih di meja Kabak Humas. Iya. Berarti ini surat laporan dikatakan laporan oknum ya Pak ya, yang Iya. ada di dalamnya yang sudah dianggap sama Bapak itu adalah oknumnya. Iya. Yang oknum dari Polres mana ini Bapak? Polresta. Oknum dari Polresta Bogor Kota. Polresta Bogor. Tambah seru nih ya netizen ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Media Propam News TV. Kita simak cuplikan berikut ini. Ya, baik Bapak setelah adanya surat tanda terima laporan ini sudah mendapatkan dari tanggal 1 ya sampai sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 3 Februari. 3 Februari, udah 1 bulan ya. Iya, udah 1 bulan. 1 Pak. bulan. Iya, udah 1 bulan. Bapak sudah pernah konfirmasi terkait masalah surat ini di mana tidak lanjutnya? Sudah. Kalau percakapan di hotline yang saya terima, nomornya dari Ibu Ike, Iya. di bagian Dumas
Dirwasum. Iya. Itu jawabannya nanti saya perlihatkan ya. Iya. Itu saat ini menunggu paraf dari pimpinan. Untuk apa paraf itu? SP3D. Saya kan butuh kepastian. Ya, Untuk paraf itu. Ya. Seperti itu keterangannya status laporan saya. Sampai Menunggu sampai paraf. saat ini. Nah, bahasa gitu. Kami menunggu paraf pimpinan. Iya. Baik Bapak, ini terkait masalah kode etik ya, kalau seperti itu ya. Cuman yang saya pelanggaran etik ya, yang saya pertanyakan sekarang sama Bapak-bapak selaku kuasa hukum ya. Betul. Kuasa hukum dari Bapak Ujang Suprapto. Bapak apa bisa meyakinkan bahwasanya perkara itu yang sudah yang sudah sekarang sudah diurus oleh Bapak, apa benar-benar dianggapnya itu memang tanah itu sebenarnya tanah sengketa yang sebenarnya milik Bapak siapa ini? Bapak Ujang. Iya. Betul. Dari segi apa Bapak meyakinkan itu Bapak? Kami sudah pelajari berkasnya, Pak. Iya. Bahwasanya itu memang Bahwasanya surat yang dimiliki oleh Ujang Suprapto adalah surat yang sah, yang sah. yang diterbitkan oleh BPN Iya. melalui program PTSL. Iya. Sehingga sampai saat ini sampai Bapak melaporkan salah satu oknum karena tidak ditanggapi ya Pak ya. Iya betul, tidak ditanggapi oleh salah satu oknum yang berada di Polresta Bogor. Ya. Sehingga dilaporkan ke markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Betul. Sampai saat ini masih belum juga Pak ya. Masih belum ya, masih mengambang ya. Kalau dikatakan mengambang, ini masih mengambang ya. Tidak ada kejelasan. Tidak ada kepastian ya. Iya, tidak ada kejelasan hukum ya. Betul. Jadi yang diharapkan Bapak sebagai kuasa hukum, apa yang diharapkan Bapak dengan adanya ketidakjelasan seperti ini, terutama kepada Bapak Kapolri Bapak? Ya kami sih minta ya dan berharap Ya, agar pengaduan kami ditindaklanjuti. ditindaklanjuti ya, Bapak. Dan yang kami adukan salah satu oknum itu bisa diperiksa. Bisa diperiksa ya. Kenapa? Karena ada kejanggalan-kejanggalan. Iya. Yang pertama soal alat bukti yang kami minta diperlihatkan tidak diperlihatkan. Iya. Dan kami sampaikan juga tentang pandangan hukum kami, ini sengketa tanah, bukan pidana. Iya. Artinya kalau sengketa tanah kan diselesaikan di pengadilan. Iya, betul. Memang dalam percakapan di telepon, Mhm. Brigadir Hendra ini kan menghubungi saya. Mhm. Saya kan minta nomor kontak melalui rekannya. Iya. Menghubungi waktu setelah dilaporkan. Setelah Mabes. kami surati 2 kali. Setelah disurati 2 kali, Iya. apa Bapak yang menelpon dia menghubungi dia atau dia yang menghubungi Bapak? Dia yang menghubungi saya. Menghubungi Bapak. Masih ingat pada tanggal berapa itu Bapak? Saya lihat dulu ya handphone. Iya, enggak apa-apa. Silakan. Namanya Brigadir Hendra ya. Brigadir Bapak ya? Hendra. Iya, Brigadir Hendra. Ini percakapannya Pak. Sejak awal saya Mungkin dapat. di zoom ke kamera aja Pak. Ini komunikasi saya dengan Brigadir Hendra. Iya. Ya. Dan ini ada pesan saya lalu beliau menghubungi di tanggal 19 Desember 2025. Nah, di saat beliau menghubungi saya menyatakan bahwa beliau menyarankan Ali untuk menggugat sertifikat ahli waris Sumiar di PT UN. Menyarankannya begitu. Iya. Terus Artinya kalau sudah begitu bahasanya ini bukan pidana, iya. tapi sengketa tanah yang harus diselesaikan di pengadilan. Namun di awal saya tanya ke beliau, Bapak izin, apakah perkara ini mau dilanjut? Dilanjut. Jawaban dari Hendra, Hendra. dilanjut. Iya. Terus Kalau dilanjut berarti kan bukti sudah cukup atau bagaimana? iya. Saya tanya status perkaranya apa, penyelidikan. Hmm. Dari tahun 2021 loh. Kan ada batas waktu. Oh nggak ada katanya. Terus Menurut saya batas waktu penyelidikan itu ada Pak, ditentukan dalam KUHAP atau iya. KUHAP. Iya, ditentukan. Namun beliau bilang tidak ada. Ya sudah nggak apa-apa. Kalau begitu Ya. pernyataannya. Makanya kami adukan ke Mabes Polri, Iya. kami adukan ke Kapolri dan Irwasum. Itu pernyataannya bagaimana? Apakah berdasarkan undang-undang atau keinginan dia sendiri? Gitu. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Berarti Bapak selama ini meyakinkan bahwasanya Bapak selaku sebagai kuasa hukum dari Pak Ujang meyakinkan bahwa juga ada
menyalahgunakan kewenangan ya istilahnya, yaitu salah satu oknum yang berada di Polresta Bogor yang Bapak meyakinkan bahwa oknum tersebut telah menyalahgunakan kewenangan yang akhirnya dilaporkan ke Mabes Polri ini Bapak. Sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya seperti itu. Jadi yang diharapkan Bapak sekarang khususnya melalui podcast di sini agar netizen juga tahu, semuanya juga tahu. Yang diharapkan Bapak adalah hanya satu Bapak ya, proses ini berlanjut dan dugaan terhadap oknum Polri yang melindungi pihak yang bersengketa itu bisa diselesaikan. Artinya apa? Kami kan curiga. Curiganya dari mana? Adanya pelang ini loh Pak. Di sini kan tertulis Pak. Satreskrim Polresta Bogor. Kami sudah bertanya ini maksudnya apa? Nggak tahu katanya. Cabut aja kata Brigadir Hendra. Ini kan salah satu bentuk apa? Menurut saya, kami curiga nih. Kecurigaan kami berdasarkan ini. Apa yang kami curigai? Ini bentuk perlindungan terhadap pihak yang bersengketa. Atau bahasa umumnya backing. Iya kan? Bahasa umumnya backing. Berarti memang pelang itu memang sampai saat ini masih berada masih Pak. Dengan tulisan Satreskrim Polresta Bogor seperti itu. Nah, Pak sebagai pemerhati hukum sekarang dengan adanya pelang seperti itu, apa menurut Bapak? Kalau menurut saya ya ini salah satu bentuk perlindungan terhadap salah satu pihak. Kan itu tadi. Kan belum pernah ada atau mungkin belum pernah lihat sengketa tanah bertuliskan adanya satuan polisi. Tidak ada kecuali sengketa tindak pidana korupsi, pencucian uang, disita itu pun disita dan ada logo Barreskrim atau logo kepolisian. Ini kan tidak. Apakah sepengetahuan polisi pencatatan nama ini? Baik Bapak. Sebentar. Itu sudah ada tulisan tertera seperti itu. Apa Bapak pernah konfirmasi langsung menanyakan dengan adanya tulisan tersebut? Sudah sama Pak Hendra? Sudah. Apa yang beliau jawab? Jawabannya nggak tahu. Nggak tahu gitu aja. Gitu. Baik saya secara langsung saat di ruangannya, ataupun saya melalui WhatsApp. Jawabannya tidak tahu. Tidak tahu. Kalau tidak tahu, setelah saya kasih tahu masih diam saja. Nah, lalu gimana gitu kan? Iya kan gitu. Iya, baik. Terima kasih Bapak ya. Mungkin sekarang kita beralih sama Pak Ujang, ahli waris ya. Ahli waris yang merasa dirugikan. Apa yang diharapkan Bapak? Ya, harapan saya karena saya tidak paham dalam hal hukum dan lain sebagainya, apa yang saya punya menurut saya itu benar, tidak ada satu kesalahan, saya serahkan nama Abah, tolong rapiin ini. Sampai kemana ini biar rapi, biar jelas salah dan benar ya. Saya nggak mau disiksa begini selama-lamanya gitu. Maka ditangani. Apakah Bapak ada hubungan keluarga sama siapa? Atas nama siapa itu Bapak? Abdul Aziz. Tidak ada. Tidak ada. Jadi selama ini tidak ada ikatan atau apapun? Tidak ada ikatan. Kenapa kok tiba-tiba? Kalau menurut Bapak sendiri, saya nggak mau tanya sama Bapak pengacara atau kuasa hukum Bapak. Kalau menurut Bapak tiba-tiba muncul seperti itu, apa sekarang yang ada di benak pikiran Bapak dengan adanya seperti itu? Apakah Bapak merasa itu adalah penyerobotan atau apa menurut Bapak? Ya kalau menurut saya sama sekali tidak menyerobotan, karena kenapa? Dia tuh nggak ada punya surat. Tidak punya surat, nyerobot dalam apa kecuali dia punya surat, saya punya surat. Artinya selesai disurat. Maksudnya dengan adanya plan seperti itu Pak, berarti kan sudah dianggap tanah itu bukan milik Bapak ya? Iya betul. Seperti itu. Berarti kan sudah diserobot tanah orang Pak? Iya betul. Iya betul kan? Iya, dengan adanya seperti itu, diserobot seperti itu, dalam pemikiran Bapak, dalam yang ada dalam feeling Bapak ini apa sebenarnya? Ya mungkin. Apa ada dulu itu ada pernah konflik sama seseorang atau keluarga dari yang bersangkutan atau gimana Bapak? Ya kemungkinan dengan Hawa pengen memiliki, dia ada kayak asal mungkin surat yang sebaliknya dia mengatakan bahwa surat saya palsu, malah sebaliknya mungkin dia yang memasukkan surat gitu kan. Iya, maksud saya yang saya tanyakan Pak, yang saya pertanyakan itu, apakah Bapak pernah punya masalah sama keluarga yang atas nama itu Bapak, yang sekarang yang masang plang seperti itu Bapak? Tidak sedikit pun saya punya masalah dengan beliau. Tidak ada masalah sama sekali. Iya, baik.
Bapak kalau merasa tidak pernah punya ada masalah, otomatis pemikiran Bapak sekarang kan pasti ini ya, bertanya-tanya ya, tanda tanya besar ya. Betul. Kenapa orang itu kok bisa beraninya sampai pasang pelang seperti itu? Seperti itu ya Bapak ya. Iya. Sekarang segini Pak, Bapak itu yang diharapkan Bapak khususnya pada, oh ya lupa, ini Bapak sudah pernah konfirmasi ke keluarga ini? Pernah Bapak? Justru sama sekali belum pernah ketemu. Harapan saya kan Belum pernah ketemu? belum pernah ketemu. Dan saya harapan saya kan waktu itu pernah pasang pelang ya, saya cerita Iya. sedikit mundur, itu pernah saya potong Pak, karena itu milik saya. Kemudian sekarang ada pelang lagi, saya kan koordinasi dengan lawyer atau kuasa hukum saya. Boleh nggak usah mau jaga, saya biarkan. Kalau pemikiran saya pribadi orang kampung ya saya potong aja, karena itu milik saya kok. Iya. Tapi kan kita di sini udah menguasakan penuh bagaimana bagusnya, bagaimana enaknya kan gitu. Iya. Harapan saya waktu saya tebang itu pelang pada saat itu ya saya dicari dong atau ditanya, saya pasti kan saya yang nebang. Karena saya yang memiliki surat itu tidak ada masalah. Saya sekarang malah dipasang pelang baru, maka saya koordinasi dengan kuasa hukum saya. Udah punya biarkan aja lah, ya udah saya ikutin sekarang gitu. Iya. Baik Bapak, kalau Bapak meyakini bahwasannya itu memang sah tanah itu milik Bapak, iya, tanah seluas berapa itu Bapak? 6 hektar lebih ya. 6 hektar lebih. Kenapa Bapak nggak pernah konfirmasi sama orang tersebut? Maksudnya? Nggak pernah menemui orang tersebut. Bapak katanya nggak pernah menemui orang tersebut. Iya. Kenapa Bapak nggak berusaha mencari untuk konfirmasi dulu? Saya dulu waktu kan ini udah lama juga, waktu dulu ada orang cuma teman bapak saya pengen ketemu tapi beliau tuh nggak mau. Saya pengen ketemu awalnya saya belum dengan kuasa hukum, saya pengennya kan bagaimana baik-baik ya. Jelas-jelas ya. Tapi kalau sekarang udah berbadan hukum kita ikutin alur hukum mungkin. Alur hukum ya. Saya udah bilang Mas, tolong temuin, nggak mau, jangan tolongin nggak mau. Jadi bukan saya nggak mau, saya udah beberapa kali pada tahun sekian itu, harapan saya yang nama tersebut ketemu dengan saya gitu. Duduk bareng bagaimana permasalahannya, atau mau di bawah ranah hukum atau musyawarah kan tergantung kita. Kalau musyawarah dia salah, kita salah, kita duduk bareng. Kalau ranah hukum kan harus jelas dia salah apa saya apa dia berikan gitu. Harus jelas gitu menurut saya gitu Pak. Iya. Baik, terima kasih Siap. atas waktunya dan juga kepada kuasa hukumnya ya, Bapak Firman ya. Betul. Iya, Bapak Firman, baiklah, terima kasih. Dan mungkin ada ucapan yang terakhir, pesan dan kesan dari Bapak Firman selaku kuasa hukum dari Pak Ujang yang ingin disampaikan khususnya kepada netizen dan juga kepada orang nomor 1 yaitu di kepolisian, yaitu Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mungkin bisa disampaikan secara live-nya media Propamus TV, Bapak. Iya, saya berharap kepada Kapolri agar segera memperbaiki sistem dalam konteks penerimaan dan penindaklanjutan pelaporan. Yang kedua, dalam persoalan ini saya berharap agar pelang yang tertanam ini dapat dicabut. Oleh siapa? Oleh yang kami juga oknum Polri yang nanam. Berdasarkan keterangan dari salah satu warga yang menanamkan ini adalah anggota polisi. Bagaimana cara dia menyampaikan pada waktu saya setelah menandatangani kuasa dari Jan Suprapto, dia menghampiri rekan saya. Dia bertanya lagi nangani kasus tanah ya, yang di situ. Itu saya tahu persis sejarahnya. Karena dulu polisi aja mau tanam pelang itu izin ke saya. Memang yang tanam itu orang lain tapi dia ngawasin. Ya, makanya kecurigaan itu timbul. Kalau ini yang menancapkan pelang atau menanamkan pelang pada Polri. Saya kan sangat miris melihat atau mendengar cerita ini gitu. Kok mau gitu loh. Harusnya kan polisi menjadi pelayan, maksudnya nggak berpihak gitu loh Pak. Namanya melayani kan ke siapa saja. Kan gitu. Kalau dia melayani hanya salah satu pihak, berarti kan dia berpihak. Kan gitu. Makanya kami mohon agar Bapak Kapolri segera membantu kami ya menyelesaikan persoalan ini. Karena pelang inilah yang menimbulkan hak-hak ahli waris tidak bisa didapatkan. Karena beliau mau menjual jadi sulit, beliau mau mengurus surat jadi sulit.
Karena apa, aparat kelurahannya pun nggak berani Pak mengeluarkan surat rekomendasi untuk mengurus sertifikat. Iya, gara-gara ada pelang ini. Gitu lah. Iya. Ya, baik, mungkin ada lagi dari Pak Ujangnya yang ingin disampaikan khususnya selaku apa ya dikatakan korban yang dirugikan korban ya Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak khususnya kepada netizen dan juga kepada Bapak Kapolri karena ini sudah terlibat oknum ya yang dilaporkan Pak oleh kuasa hukum Bapak. Apa yang ingin disampaikan Bapak? Ya, saya harap kepada instansi terkait ya. Iya. Sedih Pak. Udah terlalu lama. Saya capek saya Pak. Saya mau libat instansi terkait. Pemberwenang, tolonglah berlaku adil. Selesaikan urusan saya. Yang ada bapak saya. Artinya saya bukan pakai lawyer, pakai pihak salah menjadi kebenaran, bukan. Kalau saya nyampaikan nggak paham, makanya saya mohon kepada semua pihak, tolonglah pada Kapolri urusan saya dirapihin. Itu terlalu lama, capek saya Pak. Dan saya harap urusan ini biar cepat rapi dan tidak ada pihak yang dirugikan, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Ujang ya, yang sabar ya Pak Ujang ya. Ya. Dan juga mudah-mudahan Pak Firman selaku kuasa hukum bisa membela dengan semaksimal mungkin ya mana yang benar bisa diluruskan. Seperti khususnya Bapak sebagai apa ya lawyer atau kuasa hukum adalah penegak hukum Pak ya. Ya gitu. Yang saya harapkan mungkin juga seperti itu khususnya kepada Bapak Kapolri. Ini ada jeritan dari masyarakat khususnya dari Bapak Ujang ya yang beralamat di mana Pak? Di Bogor. Di Bogor, Ya. yaitu dalam kawasan wilayah hukum Polresta Bogor ya Pak ya. Ya. Polresta Bogor, kami mohon khususnya kepada Bapak Kapolri untuk bisa menindaklanjuti perkara ini karena yang bersangkutan beliau mungkin sudah lama ya Pak ya sehingga seperti ini ya keadaannya mungkin ketraumaan ya atau apa karena sudah gak jalan, gak ada tindak lanjut atau kejelasan ya Pak ya seperti itu. Baiklah. Sedikit saya tambahkan Pak. Iya baik Bapak. Karena ada kasus ini adik saya ada yang sakit sampai sekarang karena trauma atau shock ya Iya. karena kedatangan polisi. Iya. Walaupun dengan bahasa yang baik, kalau polisi itu anggapan kita udah bermasalah. Iya. Sampai saat ini adik saya sampai makin kursi roda gara-gara didatengin polisi Pak. Sebentar Bapak, saya garis bawahi. Bapak barusan ngomong adik, Bapak punya adik didatangi oleh seorang polisi. Polresta Bogor Pak. Polresta Bogor. Untuk menanya sampai nggak ada saya, adik saya didatengin sampai shock sekarang. Sampai shock. Yang Iya. ditanyakan apa Bapak? Udah lama Bapak? Udah lama juga, cuman tepatnya saya lupa ya. Iya, Tapi Mas. yang pasti didatengin. Iya. Ya bertanya emang kenaikan yang namanya perempuan beda sama lelaki. Iya, Pak. iya. Apalagi yang datang polisi. Iya, Kan. terus? Ya sampai ini sampai sekarang dia sakit Pak. Sakit gara-gara didatangi Datangin ya, polisi. Bapak? Iya. Iya. Dari Bogor. Dari Polresta Bogor, Bapak, iya. ya. Berapa orang yang datang waktu itu? 2 orang kebetulan adik saya mau saya teleponnya ada polisi siapa ini. Dia tunggu gua datang sedih itu bahasa saya gitu ya. Iya. Akhirnya nggak mau, udah nggak usah Bu, saya mau pulang aja pamit. Nah entah ngomong apa sama itu nanya-nanya macam-macam ya adik saya langsung sakit sampai saat ini nih. Sampai saat kursi ini. roda. Masya Allah. Iya, baiklah Bapak. Baik kepada khususnya yaitu Satuan Polresta Bogor ya, Polresta Bogor Kota Bapak ya, Iya. Polresta Bogor Kota untuk bisa menjawab ya secara langsung apa yang sudah disampaikan oleh narasumber sekarang intinya dan juga kepada Bapak Kapolri dengan adanya keluh seperti ini masyarakat yang sudah menangis dan menjerit apa yang akan dijadikan jawaban khususnya Polresta Bogor. Kita simak cuplikan berikut ini. Iya, baik kepada segenap khususnya Satuan Polresta Bogor, saya selaku dari pimpinan atau direktur Media Propam News TV hanya bisa menunggu apa yang akan dijawab khususnya oleh Satuan Polresta Bogor, terutama apa yang sudah menjadi keluh kesah dari Bapak Ujang ya, terkait masalah tanah, dan juga saya tunggu jawaban dari Mabes Polri, Markas Besar Polisi Republik Indonesia yang sudah diadukan oleh Bapak pengacara Bapak Firman terkait masalah oknum yang diduga menyalahgunakan kewenangan seperti itu Bapak. Baiklah, terima kasih kepada segenap pemirsa Media Propam News TV dan juga khususnya kepada segenap jajaran dari pengurus sampai pembina
Media Pro News TV. Kalau ada tutur kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya.